Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yaqulul muallif rahimahullah, faslun utawi iki iku fasal fi bayani ma kang tetep ing dalem nerangaken barang yahrumu kang haram apa isti'maluhu gunakaken ing ma minal awani bayane saking pira-pira wadah, wama lan barang ya juzu kang wenang apa ma. Pasal menjelaskan tentang bejana yang haram digunakan dan bejana yang boleh digunakan. Wa bada'a lan ngawiti sapa al-musannif bil awali kelawan kang awal. Al-muallif rahimahullah mengawali penjelasan pada pasal ini dengan yang pertama, yaitu bejana yang haram digunakan. Itu kriterianya seperti apa? Faqala mongko dawuh sapa al-musannif, al-muallif berkata, wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane darurah li rajulan keduwe wong lanang aw imra'atin utawa wong wadon apa isti'malu syai'in gunaaken suwiji-wiji min awani adz-dzahabi kang tetap saking pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan wadah saking perak la fi aklen ora wenang gunaaken ing wadah emas lan perak ing dalem mangan wala fi syurben lan ora wenang ing dalem ngombe wala ghairihima lan ora wenang ing dalem sakliyane akal wasyurb. Al-muallif rahimahullah berkata, tidak boleh, yakni haram pada selain keadaan darurat, baik bagi laki-laki atau perempuan, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, minum, ataupun selainnya. Contohnya seperti tusuk gigi misalkan. Tusuk giginya terbuat dari emas, haram menggunakan tusuk gigi yang terbuat dari emas tersebut atau terbuat dari perak. Maka seandainya seseorang memiliki piring yang terbuat dari emas, atau sendok terbuat dari emas, atau gelas cangkir terbuat dari emas, haram menggunakannya untuk makan dan minum. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak tersebut, baik untuk makan, minum, atau selainnya. Contohnya seperti tusuk gigi yang telah saya sebutkan. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan awani. Awani adalah bentuk jamak dari kata aniyah, yang artinya adalah bejana yang digunakan untuk makan dan minum. Jadi secara bahasa, aniyah artinya adalah bejana atau alat makan dan minum, seperti piring, sendok, mangkok, gelas, dan lain sebagainya. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan awanidz dzahab. Dalam ilmu nahwu, dalam pembahasan idhofah terkadang memberikan faedah al-milk. Contohnya seperti baitu zaidin
artinya rumah milik Zaid, rumahnya Zaid, ya, yakni rumah milik Zaid. Dan terkadang memberikan faedah min, ya. Contohnya seperti yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, awanid dhahab, ya, bejana emas, yakni bejana yang terbuat dari emas. Babu khosyabin, artinya babun min khosyab, pintu yang terbuat dari kayu. Thawbu khazzin, yakni thawbun min khazzin, baju yang terbuat dari sutra. Jadi haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, minum, dan selainnya. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isti'malu ma gunakaken ing barang dzukira kang wis den tuturaken apa ma, yahrumu haram apa ittikhadhuhu ngalap ing ma min ghairi isti'malin saking tanpa gunakaken fil asohi ing dalem qaul kang luweh sahih. Sebagaimana haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, haram juga menyimpannya tanpa menggunakannya, menurut pendapat yang lebih unggul, menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi seandainya seseorang memiliki piring yang terbuat dari emas, piring yang terbuat dari emas tersebut tidak untuk dia gunakan, tapi hanya untuk hiasan saja, misalkan dipajang di lemari, ya, hanya untuk hiasan saja, meskipun tidak niat pamer, ya, tidak niat sombong, ini hukumnya haram, ya, menurut pendapat yang lebih unggul. Haram menyimpan bejana yang terbuat dari emas atau perak meskipun tidak menggunakannya, apalagi disertai dengan sombong dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati lainnya. Jelas dosanya lebih besar, ya. Menyimpan saja tanpa disertai sifat sombong saja hukumnya haram, apalagi disertai dengan sifat sombong. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian meminum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga janganlah kalian makan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam masalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum, dan selainnya, itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan secara jelas bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan dan minum, itu hukumnya haram. Yang terdapat perbedaan di kalangan ulama adalah hukum menyimpannya tanpa menggunakannya, ya, menyimpan emas yang terbuat dari menyimpan piring yang terbuat dari emas atau perak, karena ya hal seperti ini, ya, tidak dilakukan kecuali oleh orang yang kaya biasanya. Siapa yang punya emas, piring yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas? Kalau tidak orang kaya biasanya. Jika untuk dia simpan, ya,
saja itu hukumnya haram, apalagi menggunakannya. Namun keharaman menyimpan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini diperdebatkan di kalangan ulama. Namun menurut pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat, hukumnya adalah haram meskipun tidak menggunakannya. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, wa yahrumu lan haram aidon kelawan maneh apa al-ina'u wadah al-matliyu kang den sepuh apa al-ina bidzahabin kelawan emas au fiddatin utawa seloko utawa perak. In hasala lamun hasil minat tilai saking sepuan apa syai'un suwiji-wiji bi'ardihi kelawan mentoaken ing ina alan nari ing atase geni. Haram juga menggunakan bejana yang dicat dengan emas atau perak jika nampak atau muncul dari cat emas dan perak tersebut ketika wadah yang dicat dengan emas dan perak tersebut diletakkan di atas api. Jadi hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas, hukum menggunakan bejana yang dicat dengan emas dan perak itu diperinci. Jika catnya banyak, maka hukumnya haram, dan jika catnya sedikit, maka hukumnya tidak haram. Kapan cat emas atau perak tersebut dianggap banyak? Cat atau emas tersebut dianggap banyak jika ketika wadah yang dicat dengan emas atau perak tersebut kita letakkan di atas api, ya kita panggang, niscaya cat tersebut akan timbul dan menetes. Ya. Itu menunjukkan bahwa cat yang digunakan itu banyak. Cat yang terbuat dari emas atau perak yang digunakan itu banyak. Maka hukum menggunakan wadah tersebut adalah haram. Namun jika tidak sampai terjadi seperti itu, maka hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena cat yang digunakan itu dianggap sedikit.